Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke Center KHL, kira-kira ada apa enggak? Kalau ada coba acungkan tangannya cum. Baru ini mah barukan. Barutut. Ya. Emang Bapak Ibu tahu artinya barutut apa? Apa barutut? Barutut itu artinya barang yang murah. Pak Ajis, sabar ya Pak Ajis. Tahu nih, belum 1 bulan lebaran ya. Tandain deh. Tanda itu yang hidungnya mancung. Nih. Oh, masih lebaran nih. Nanti kalau Pak Ajis nggak hadir, ditanyain mulu. Kangen. Ada yang suka kangen sama Pak Ajis sama enggak? Ada yang itu tuh Bu. Mohon dikit apa? Biar. Oh iya Mbak ya. Kalau sama ini nggak kangen, kalau sama Pak Dasrul kangen apa enggak? Benar-benar emak-emak ya. Ya gak apa-apa kalau emak-emak nggak kangen, tapi ada Ibu Ajeng yang kangen Bapak Ibu tiap hari. Kok nggak cie sih? Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu. Nah, Mama baru hari ini sayangku. Ya, baru hari ini cintaku. Ya, baru hari ini jantung hatiku. Berarti yakin? Gitu banget saya nenek cium dong. Wah. Oke, Bapak Ibu. Karena Mama baru pertama kali hari ini, biasanya kalau kita ada keluarga baru, kalau kita ada teman baru, biasanya kita kenalan apa enggak? Nah, Bapak Ibunya sapa atau jangan? Nah, disapanya bagaimana? Nah, nanti tangannya diangkat ya, sambil disapa sambil bilangnya hai teman baru. Siap Bapak Ibu? Nah, karena kan kalau misalkan pagi-pagi ada tamu baru itu kan ibaratkan rezeki. Berarti kita pagi-pagi sudah kedatangan rezeki. Boleh kita kenalan boleh? Karena ada tamu baru di sebelah sana yang cantik, kita kenalan dulu yuk. Apalagi gini dong. Kita kenalan dulu yuk. Nah, Mama baru hari ini, Masya Allah, saya lihat dari ujung Gunung Ijen ya. Saya lihat di sini ada bidadari yang sangat cantik. Mama, boleh nggak kita kenalan dulu, Mak? Maju dulu ke depan sebentar, boleh? Iya, karena ada pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. ya Maya, anda dopani minal iman. Nah, Mama boleh duduk sebelah sini sayangku. Nah, ya duduk. Aduh, udah kelihatan. Mak, kalau ini ngasih tangan ke Mama ya, itu lagi modus. Lagi cari-cari bini muda. Iya. Ini mah gak bisa lihat yang cantik dikit ya. Betul apa enggak? Betul ya Babe. Kalau mau cari bini yang baru, bini yang muda, Babe punya duit berapa? Ada katanya 300 Mak. 300 mah itu buat THR cucunya. 300 juta katanya ya. Apa ya? Ember. Ini 300-nya 300 apa? Tadi ada ujungnya. Ternyata 300 juta ya. Itu uangnya bisa dipakai buat memodalin rudal buat Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Ada mama saya ada. Kira-kira mamanya cantik apa enggak? Cantik ya. Kalau misalkan artis Indonesia, ini Bapak Ibu ibaratkan Inul Daratista. Apa sih Mak? Ya, kalau misalkan ini Inul Darah Tinggi ya. Oke, Mama, kita perkenalkan dulu ya. Karena kan kalau misalkan sudah datang ke KHL mah, kita sudah seperti keluarga ya. Tapi kalau keluarga yang ini minjem duit jangan
Dipanggilnya bukan, dipanggilnya menantuku. Dipanggilnya menantuku, ya. Oke, Ma? Berarti Mama manggil saya siapa? Menantuku. Ya Allah, Mama bilang seperti itu, hati saya tiba-tiba nyes gitu ya. Emang Mama punya anak bujang? Punya. Usia berapa, Ma? 21. Usianya 21 ya. Saya dong umurnya lewat ya. Oke, Mama saya perkenalkan, Mama boleh panggil saya Neng Ajeng, Teh Ajeng juga boleh ya, Ma ya. Saya berasal dari Kota Dodol. Mama tahu Kota Dodol? Tepatnya Kota Dodol, tahu nggak Bapak Ibu? Kota Dodol adanya di mana? Saya aslinya orang Garut ya, Ma ya. Saya aslinya orang Garut ya. Kalau misalkan dodol manis apa enggak, Ma? Manis. Manis. Berarti Bu Ajeng manis apa enggak? Manis. Oleh-oleh Garut juga ada domba. Ya, domba kan? Garut. Kalau menurut Mama saya lebih mirip dodol apa domba? Diam. Domba. Saya namanya Neng Ajeng ya, Ma. Coba Mama boleh perkenalkan dulu nama Mama siapa? Saya Ibu Intan. Tapi sebenarnya Namanya Ibu? Ibu Intan. Tapi sebenarnya itu Ibu Intan itu anak saya. Tapi kalau nama aslinya Ibu? Ibu Waria. Waria. Oh, karena anaknya namanya Intan, jadi dipanggilnya Ibu Intan. Ya. Iya, katanya ya Maya. Mau Ibu Intan, mau Ibu Waria, tapi kira-kira cantik apa enggak? Cantik ya Maya. Mama usianya berapa, Ma? 57. 57 tahun ya Maya. Masih muda Bapak Ibu? Nah, cukup ya Bapak Ibu ya. Masih bisa. Ngaco kan, Ma? Mama kalau di sini rumahnya di mana? Saya Pondok Raja. Pondok Raja. Kira-kira Pondok Raja jauh apa enggak, Ma? Jauh. Itu Pondok Raja ke arah kemana? Lebih jauh Depok apa Pondok Raja? Lebih jauh Depok. Berarti sebelum Depok Pondok Raja. 10 menit dari sini. Oh, Mama dari Pondok Raja. Tapi kok ada yang ke sini pakai kereta ya? Oh, ada stasiun baru di sana. Ke sini bisa pakai kereta. 10 menit doang. Ya. Mama dari Pondok Raja datang tahu di sini ada KL, dikasih tahu sama siapa? Teman Bu Sulis. Oh, Ibu Sulis. Ada Ibu Sulisnya? Ada Yang mana, Ma? itu yang cantik. Tepuk tangan dulu dong. Dulu kita samaan. Mama tunggu sebentar ya. Ibu Sulis, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Ibu Sulisnya. Masya Allah, Mama Sulis. Terima kasih ya sudah mengajak ini pertama berarti ya Maya. Teman majelis taklim. Oh, teman majelis taklim. Bapak Ibu, kira-kira Ibu Sulisnya baik apa enggak? Peduli apa enggak? Peduli. Kenapa nggak dikatakan baik? Karena beliau Bapak Ibu ya ternyata tidak hanya memikirkan kesehatan sendiri, tapi semua orang beliau ajak biar bisa sama-sama sehat. Kan kalau kebaikan mah kita nggak perlu melulu mengeluarkan rezeki atau uang ya Ma. Tapi yang Mama lakukan dengan cara mengajak Ibu Intan datang ke sini itu juga adalah suatu bentuk kebaikan ya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Mama, tapi saya selalu berdoa dari dalam hati. Mudah-mudahan Mama selalu dilimpahkan rezekinya dan mudah-mudahan kebaikan yang Mama lakukan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu dong. Ibunya sampai berkaca-kaca ngajakin Mama, mungkin saking sayangnya ya Ma. Iya, Mama kenapa? Tak sampai menangis. Ini teman baik Mama atau bagaimana? Apa yang terharu aja. Oh iya. Kenapa alasan Mama kok mau ngajak Ibu Intan datang ke sini itu maksudnya kenapa? Sakit Ibu.
Karena saya merasakan apa efek bagusnya setelah saya di KHL, makanya saya mau aja beli. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah, Mat. Ternyata ya Allah itu menurunkan rezeki itu nggak harus dalam bentuk uang ya. Ternyata kita punya teman yang baik ya, kita punya tetangga yang baik, kita punya saudara yang baik, itu juga adalah salah satu bentuk rezeki. Mama beruntung sekali diajak sama Ibu Sulis sampai berkaca-kaca, katanya karena udah ngerasain ada perubahan di sini, makanya terpikirkan katanya ingin ngajak Ibu Intan datang ke center KHL. Tepuk tangan dulu dong. Berarti Cibinongnya nggak pernah kehabisan orang baik ya. Masih banyak ternyata orang baik yang ada di sekitar kita ya. Coba Mama Intan, boleh nggak Mama ceritakan datang ke sini itu Mama sebenarnya punya keluhan apa? Ini paha saya kesemutan. Kalau sholat apa nyuci piring berdiri itu senut gitu. Pahanya? Yang sebelah mana Mama? Sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri. Tapi sebelumnya Mama udah ada cek atau misalkan berobat atau gimana? Kalau dulu pernah cek sini punya saraf kejepit. Karena minum obat saya nggak kuat karena lambung ya. Saya terapi renang, alhamdulillah hilang. Tapi memang sebelumnya ada riwayat saraf kejepit. Iya ada. Terus dengkulnya juga waktu itu pernah katanya pengampuran karena usia. Tapi ya kadarullah alhamdulillah renang saya iya ada perubahan. Sebelumnya juga saya punya riwayat sakit jantung. Apa namanya? Jadi bunyi asal ya nggak beraturan. Tapi pas dipindah di rumah sakit harapan kita jantung, alhamdulillah sekarang udah ini, iya, alhamdulillah. Tapi Mama mohon maaf, semacam kayak tekanan darah tinggi, asam urat, kolesterol, Mama udah ada pernah pengecekan? Kalau asamku, saya pengecekan sih normal, cuman pas habis lebaran belum ngecek lagi. Jadi kalau darah tinggi saya nggak punya riwayat. Mama punya riwayat, tapi memang oh ada darah rendah. Pernah paling rendah berapa Ma? Saya 80 kadang, tapi masih aktivitas. Cuman beli-beli gitu aja, kalau belum sama bion. Iya, Bapak Ibu. Berarti sebenarnya Mama saya datang ke center KHL penyakitnya banyak apa enggak? Banyak. Tadi mulai dari sakitnya di bagian mana Ma? Paha. Terus bagian mana lagi? Itu. Terus katanya dulu di pinggang pernah ada riwayat apa? Saraf kejepit. Terus di bagian jantung ya. Jadi detak jantungnya tidak beraturan ya. Kalau bahasa kedokteran mah itu disebut dengan yang namanya aritmia. Bapak Ibu yang Maya, jadi itu detak jantungnya tidak beraturan. Bapak Ibu yang Maya, tapi katanya beliau juga udah usaha, yaitu dengan cara renang. Bapak Ibu ada di sini yang suka renang? Ada pernah disarankan oleh dokter harus renang? Ada apa enggak? Ada. Memang renang itu adalah olahraga, salah satu olahraga yang bagus untuk penderita yang namanya saraf kejepit. Tapi kan enggak semuanya bisa berenang ya. Betul apa enggak? Betul. Bapak Ibu, kira-kira Ibu Intan datang ke center KHL, Bapak Ibu, nanti penyakitnya bisa sembuh apa enggak? Bisa ada perubahan apa enggak? Bisa. Coba, ada enggak di sini Bapak Ibu yang tadinya dari pinggang, paha ke lutut itu sering ngerasain rasa sakit, ternyata setelah datang ke center KHL sudah ada perubahan? Ada enggak yang sudah ada perubahan? Yang sudah ada perubahan, coba acungkan tangannya, Cung. Jangan dulu diturunin ya tangannya, biar Mama saya juga lihat. Cuma di sini banyak Bapak Ibu yang ternyata setelah datang ke center KHL itu sudah ada yang namanya perubahan. Nah, karena tadi sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengangkat tangan, nanti Ibu Ajeng akan menghadirkan salah seorang dari Bapak Ibu
bahwa penyakit mama itu bisa sembuh di sini. Boleh ya, Ma? Tapi mama nanti tunggu dulu sebentar di sini. Saya akan hadirkan dulu bapak ibunya ya. Oke, saya di sini ada Bapak Sani. Boleh Bapak? Nanti saya minta tolong biar berbagi pengalaman, biar jadi bukti untuk ibunya, boleh? Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak di sebelah sini. Nah, kalau sudah ada yang cantik kurang lengkap kalau tidak ada yang ganteng. Bapak Ibu, betul Bapak Ibu? Betul. Pak minta tolong. Mama boleh duduknya sebelah sini, nanti saya di tengah ya, Ma. Oke. Dah, cukup. Nah, sini Babe. Nah, ini juga bapak saya waktu mudanya mirip Roy Martin. Sekarang Roy Martin kemana ya? Masih ada? Dulu waktu masih muda kira-kira Bapak Ibu seneng gak lihat Roy Martin? Oh, seneng banget. Ganteng apa enggak? Kalau Bapak Ibu mau tua. Kalau Bapak Ibu mau tahu kalau Bapak Ibu mau tahu Roy Martin nanti tuanya bagaimana, ya lihat Bapak saya. Beda begini, cakep apa enggak? Cakep kalau kata saya Maya. Bapak Ibu. Nah, ada di sini Bapak saya ada. Aman, sengaja saya hadirkan Bapak saya di depan ya, Man. Karena tadi beliau mengangkat tangan katanya di sini sudah ada perubahan. Coba ketika nanti beliau sedang bercerita sambil Mama dengerin aja ya. Oke, Ma? Oke. Siap dimulai Bapak Ibu? Siap. Coba Bapak boleh perkenalkan dulu nama, usia dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sani, beralamat tinggal di Padurenan Pabuaran. Usianya saya 69 tahun, ya, jelas Bapak Ibu? Jelas. Coba Bapak, tadi kan Bapak katanya angkat tangan. Kalau dulu itu dari pinggang, paha, ke lutut itu sering terasa sakit, itu betul Pak? Betul, banyak banget saya dulu pengalaman penyakit saya. Pertama saya vertigo, sesemutan, darah tinggi, lambung, lutut. Ya, terus terang aja saya sakit liver. Sekarang alhamdulillah ada saya sakit liver. Liver itu penyakit kuning kan ya, Mak? Tapi Bapak yang nanti saya tanyakan itu dari pinggang, paha, ke lutut itu katanya benar terasa sakit. Benar, saya dari pinggang ke kaki, dari lutut ke paha, ke lutut. Itu kalau boleh tahu Pak, pinggang sampai ke lutut rasanya sakit awalnya karena apa? Oh, dulu saya gitu sering ya namanya kerja capek lah. Dulu saya kerja capek bikin lemari sampai ngangkat terus sudah selesai. Saya namanya kerja berat. Oh, sering kerja berat, bikin lemari gitu? Lemari ya, bikin lemari saya di Jakarta gitu. Itu Bapak aktivitas berat itu sudah Bapak lakukan selama berapa tahun? Saya sekitarnya lama juga sih, lebih dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun, 6 tahun. Oh, 6 tahunan angkat-angkat berat seperti itu? Iya. Terus awal terasa sakit di bagian pinggang sampai ke kaki itu awalnya gimana Pak? Awalnya saya rasa sakit di pinggang, di kaki, wah ada sakit semua aku badan gitu, pada meluang. Saya pikir itu berarti sakit kalau di pinggang gitu. Istirahat saya makan herbal terus, agak berobat enggak, herbal aja. Tapi Bapak mohon maaf, sakitnya itu terasa dari mana sampai ke mana? Saya terutama yang darah tinggi, lari kepala, ini sakit terus ke perut, rupanya liver garis, terus sampai ke kaki. Saya hampir nggak bisa jalan. Pernah. Terus saya begini, terus terang aja saya di terapi lembah tawon sebesar ini. Lembah tawon. Saya ini lembah tawon di terapi. Bututnya kalau lolos 1, 2, 3, 1, 2, 3 tahunnya ganti-ganti.
cepat ngambil lagi. Itu tuh biar apa? Nggak tahu, pokoknya saya terapi di situ, dia bilang katanya buat mengurangi penyakitnya. Tapi ternyata saya alhamdulillah gitu. Kadang-kadang saya di terapi lama lah itu, jalan hampir mau 2 tahun ya. 2 tahun ini ternyata enak. Oh, mohon maaf dulu sebentar ya. Nah, Mama, di sini ada Bapak Sani. Jadi beliau juga katanya punya keluhan dari pinggang sampai ke kaki itu karena memang aktivitasnya berat. Bahkan beliau sampai tidak bisa berjalan. Nah, Bapak gak bisa jalannya itu kerasa sakit kah, ngilu atau gimana? Wah, sakit banget. Bukannya linu lagi. Saya nggak sampai kuat banget ya. Dari mana sakitnya? Sakitnya dari pinggang ke lutut. Pokoknya dari sini ke pinggang, ke paha, ke kanan. Sakit. Oke. Itu Bapak waktu itu sampai nggak bisa jalan berapa lama, Pak? Saya kalau nggak bisa jalan, kalau nggak salah 1 bulan, lu bayangin aja. Cuma dari sakit pinggang sampai ke kaki itu katanya sampai tidak bisa berjalan selama 1 bulan. Lama loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Betul. Coba Pak, berarti selama 1 bulan itu kalau Bapak nggak bisa jalan, aktivitas bagaimana? Ya aktivitas saya misalnya ini saya diangkat sama istri saya, sama anak saya mau buang air diangkat saya diangkat. Berjalan dari dibantu pelan-pelan. Kalau pakai pakai roda enggak diangkat teteh. Harus buang air. Berarti Papa gitu ya? Iya ada papa. Itu berarti selama Bapak nggak bisa jalan juga untuk mohon maaf ya kayak kerja itu bagaimana Pak? Oh, kalau bisa sekali saya kerja benar. Sama sekali. Sama sekali. Saya berbaring tiap hari. Berbaring gitu? Iya berbaring. Kalau untuk sholat? Ya, terus terang aja lah. Karena berbaring nggak kuat banget, kayaknya nggak sholat tuh. Terus terang aja saya jujur. Habis gimana? Saya duduk aja berat, berdua aja nggak bisa. Ya paling saya sholat kadang-kadang ya berbaring pada tidur lah, tentang Oh, jadi sholatnya sambil tidur gitu? tidur, ya duduk juga nggak bisa. Tuh, coba Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi katanya mah Bapak saya 1 bulan nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, sampai katanya untuk sholat itu nggak bisa berdiri. Karena hukum nggak bisa, sujud juga nggak bisa, duduk pun katanya rasanya sakit, sampai ya akhirnya sholatnya bagaimana? Sambil berbaring. Coba, kalau sholat sambil berbaring sebenarnya diterima nggak Mas sama Allah? Diterima. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu saya tanya, memangnya Bapak Ibu mau sholatnya sambil tiduran? Memangnya Bapak Ibu mau sholatnya sambil berbaring? Diterima mah pasti diterima. Tapi tidak ada manusia yang mau sholatnya sambil berbaring ya. Ibaratkan mohon maaf ya, Bapak saya bisa dikatakan lumpuh selama 1 bulan. Pak, kalau misalkan ingat kondisi Bapak dulu sampai nggak bisa jalan, perasaan Bapak bagaimana? Kalau saya udah istighfar banyak banget. Kalau memang sedih banget saya. Kalau memang nggak ada umur ya udah terus terang aja, jangan nyusahin saudara atau anak atau istri. Kalau memang nggak ada umur ya sampai di sini aja saya udah ridho banget. Saya belum mau diambil deh, karena penyakit saya berat sekali. Sakit itu bukannya satu, banyak sekali. Gitu. Jadi putus asa itu karena mengingat penyakitnya banyak gitu ya? Nah, saya penyakitnya masalah, apa bilang sama istri, ya sampai begini kalau bisa waras sekali deh. Ya kalau memang mau diambil, alhamdulillah saya udah ikhlas banget gitu. Cuma karena kalau kita dengar ya tadi ceritanya sakitnya itu dari ujung kepala loh Bapak Ibu. Tekanan darah tinggi, lehernya berat, turun ke bagian lambung, terus juga liver. Bapak Ibu sampai ke bagian pinggang, lutut sampai ke bagian kaki. Jadi ini mah penyakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya ada. Betul atau enggak? Betul.
Betul, coba. Kalau mama sendiri itu dari pinggang ke lutut kaki itu kalau lagi kambuh rasanya gimana, Mak? Sakit kayak kesekut gitu kalau lagi sholat berdiri lama apa nyuci piring memang gitu. Tapi yang waktu dulu memang pernah sini sakit pinggang, memang sakit banget. Tapi alhamdulillah hilang sendiri. Ya, tapi pernah sampai parahnya itu gimana, Mak? Parahnya ya duduk begini aja sakit. Cuman ya pas renang alhamdulillah hilang sendiri, saya nggak minum obat. Tapi pernah waktu itu duduk begini aja tuh sakit, Mak? Sakit ini pinggangnya, saya ini nggak kuat. Ya. Sekarang yang sering alami itu mahnya agak parah. Agak parah. Jadi penyakitnya juga mama ada macam-macam ya. Asal makan pedas perutnya kambuh. Sebenarnya itu diri sendiri sih tidak, maksudnya makan juga nggak teratur. Asal teratur ya insya Allah ya sebenarnya ya sembuh gitu. Ya, Bapak Ibu. Berarti penyakit mama saya dengan penyakit Bapak hampir sama ya. Itu sama-sama dari pinggang sampai ke kaki, lambung pun Bapak Ibu itu juga sama-sama beliau rasakan. Betul atau tidak? Betul ya, Maya. Nah, Bapak, tapi kan setelah Bapak tadi sakit selama 1 bulan, bahkan katanya pernah sampai nggak bisa jalan juga karena ngerasain sakit sampai ke ujung kaki. Bapak kan nggak mungkin cuma berdiam diri aja ya. Bapak kan pasti berobat. Udah coba berobat kemana, Pak? Saya berobat betulnya di alternatif di Bulpa Cilodong. Diapain? Saya dikasih obat, terus saya berobat, dikasih obat gitu. Obat habis, berobat lagi. Kalau udah minum obat, pinggang ke kaki atau badannya rasanya gimana, Pak? Ya betulnya mah namanya makan obat ya, cuma menjaga kita sakit aja. Ya enak tuh makan obat. Ya nyerah obat lepas ya, kerasa lagi. Jadi kalau obatnya habis terasa lagi. Jadi enaknya kalau Bapak minum obat aja. Iya, enaknya lagi minum obat aja. Berapa tahun itu Bapak berobat? Kayaknya saya berobat tuh kalau nggak salah lama juga sih. 1 tahun ada. 1 tahun berobat, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, sebulan sekali saya berobat, tapi nggak sebulan sekali. Man, selama 1 tahun katanya 1 bulan sekali itu beliau selalu minta yang namanya obat, tapi tidak ada yang namanya perubahan. Kalau mama, coba kalau mama udah berobat kemana aja, Bang? Kalau saya berobat di dokter itu, tapi kalau minum obat gitu saya nggak minum lagi. Nggak rutin. Pas minum waktu itu berobat, terus udah hilang, terus kambuh lagi pas saya minum obat. Tapi saya muntah-muntah, jadi saya nggak minum lagi, udah nggak saya lepas obatnya. Oh, jadi muntah-muntah, mungkin ada alergi obat atau gimana gitu ya? Mungkin lambung saya, maksudnya kena lambung jadi nggak kuat. Jadi minum sekali di mobil hilang, pas nyampe di rumah saya muntah, jadi saya nggak minum. Jadi lambungnya nggak kuat karena minum obat terus kali ya? Baru sekali, pas minum itu di jalan, maksudnya biar nggak sakitnya hilang. Tapi pas nyampe di rumah muntah, akhirnya nggak saya terusin. Ya udah saya akhirnya itu, tapi hilang sendiri alhamdulillah pas renang sembuh. Ya, Bapak Ibu. Jadi bapak saya, mama saya pun katanya pernah mengkonsumsi yang namanya obat. Mama, kalau penyakit itu hilang dan sembuh karena renang itu nggak mungkin, ya. Karena memang mungkin lagi nggak kerasa sakit. Kalau ternyata pola makan atau gaya hidup kita tidak dijaga, itu bisa kambuh lagi ya. Jadi sekarang mah karena mama gaya hidupnya bagus, pola makannya dijaga, jadi nggak kerasa. Tapi kalau suatu saat pola makannya nggak dijaga atau gaya hidupnya sembarangan, Bapak Ibu, bisa aja penyakitnya timbul ya. Karena memang itu mah tergantung dari yang namanya kesehatan diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Nah, coba Bapak, berarti kan udah coba berobat dan minum obat selama 1 tahun juga sampai tidak ada perubahan. Lalu datang ke center KL ini terapi sudah ada berapa lama? Saya kurang lebih kayak
tahun paling. 1 tahun ya? Ya. 1 tahunan. Nah, jadi bapaknya katanya terapi di sini sudah selama 1 tahun. Bapak masih ingat gak waktu awal datang ke senter KL ini pertama kali bapak dapat reaksi apa? Oh, banyak banget, kepala pusing, semua badan pada mereka gatal, kaki gitu, gatal. Gatal. Ya, perut mulus. Oh, perut mulus. Jadi pertama kali terapi itu badan sakit. Iya. Badan gatal juga. Oh, gatal. Ya. Berapa hari waktu itu badannya sakit? Saya kalau nggak salah 3 hari. 3 hari itu, 3 hari. Pertama terapi malamnya pada gatal semua gitu. Ya perut mulus. Ya gitu aja saya. Sakit ya badannya ya, sama gatal ya. Oke, Bapak Ibu. Katanya bapak saya pertama kali terapi itu katanya badannya bukan enak, tapi pulang terapi itu malah jadi badannya rasanya sakit. Coba saya tanya sama Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang awal terapi ke KHL juga ternyata pulang-pulang badannya sakit, ada apa enggak? Yang badannya sakit setelah terapi coba acungkan tangannya cung. Nah tuh mama banyak. Ternyata di sini juga ya Mak. Nah karena mama dan bapak ini kan penyakitnya hampir sama, jadi tidak menutup kemungkinan kalau nanti mama sekali terapi juga mungkin pulang dari sini badannya bisa terasa sakit. Cuman Bapak Ibu kalau misalkan badannya sakit, mama saya harus takut atau jangan? Jangan. Kenapa nggak usah takut Bu? Kalau pertama kali terapi badannya sakit, karena itu namanya adalah reaksi. Setelah terapi badannya sakit, ibaratkan Bapak Ibu baru pertama kali olahraga. Kalau baru pertama kali olahraga, malamnya badannya sakit apa enggak? Kenapa? Karena otot yang kaku sedang pasti akan timbul rasa. Jadi kalau mama saya ada reaksi, nantinya harus takut atau jangan? Terapinya dilanjut apa berhenti? Dilanjut setiap hari. Nah, jadi kalau misalkan nanti mama ternyata pulang dari sini tuh sama kayak babe saya nih, kok habis terapi tuh gatal-gatal gitu ya, habis terapi tuh badannya sakit. Nah itu tuh namanya adalah reaksi ya, karena memang mama baru pertama kali terapi. Oke Man? Oke ya. Lalu Bapak setelah ada reaksi, Bapak tetap lanjut terapinya. Sekarang setelah Bapak terapi di senter KHL, perubahan yang Bapak rasakan itu apa aja? Alhamdulillahirobbilalamin, seluruh badan kayaknya enakan. Tapi terapi lanjut terus saya. Pinggangnya rasanya udah nggak, pokoknya enakan deh. Ya kaki juga, perut juga namanya. Kalau tadinya buat jalan gimana Be? Ya namanya yang baru mendingan tuh buat jalan saya merangkak begini. Jalan Gimana Be? Kalau dulu tuh jalan gimana? begini, gitu jalan. Tapi gimana pondok, gimana pinggang, cepet begini. Jadi kalau dulu mah katanya karena sakit dari pinggang ke kaki, jadi biar nimbangin sakitnya jalan tuh bungkuk begini. Tapi setelah terapi sekarang jalan gimana Be? Alhamdulillah. Coba jalannya ke depan situ coba. Alhamdulillah, jalan sini lagi Be. Alhamdulillah, enak ini teh. Aduh. Lagi, coba naik lagi Be. Udah bisa ini? Udah nggak ngerasain sakit di pinggang? Alhamdulillah. Di lutut enak? Enak. Di kaki rasanya gimana? Alhamdulillah enak. Jalan masih dipapa apa enggak? Enggak. Bisa jalan sendiri? Jalan sendiri. Rumah datang ke sini? Jalan. Beneran? Benar. Nggak sakit? Nggak sakit, tiap minggu saya goes sepeda. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Lalu Babe, terus di bagian pinggangnya, tadi kan katanya Babe sholat itu kan harus sambil tiduran. Kalau sekarang sholatnya gimana? Kalau saya sekarang udah enak banget ya, pokoknya udah berdiri, udah rokok, udah sujud. Udah bisa sholat berdiri? Iya. Tarawih waktu kemarin Wah, alhamdulillah. lancar? Lancar. Beneran? Enggak bohong. Kita puasa juga alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Mama, jadi bapak saya pun penyakitnya sudah bertahun-tahun, ternyata setelah datang ke senter KL penyakitnya bisa ada yang namanya perubahan. Berarti Bapak Ibu, Mama Intan kalau datang ke KL
simsalabim gitu ya Maya, langsung sembuh nggak begitu, tapi ada dulu yang namanya proses ya. Prosesnya itu berarti kalau mama saya mau sembuh, terapinya harus bagaimana? Rutin setiap hari. Center KL buka dari hari apa? Hari Senin sampai hari apa? Sabtu. Buka dari jam berapa? Jam setengah 7 sampai jam berapa? Jam 5 sore. Bapak Ibu ya Maya, jadi kalau mama saya mau terapi pagi-pagi boleh apa enggak? Terapi siang boleh apa enggak? Terapi sore boleh apa enggak? Tapi terapi yang paling bagus itu kapan? Pagi-pagi ya Maya. Jadi kalau misalkan mama terapi mau datang pagi boleh, siang sore boleh. Jadi waktu mah fleksibel, tergantung dari mama atur waktunya. Oke Ma? Berarti mama besok hari Sabtu bisa datang lagi? Allah, kita janji kelingking dulu Ma. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Mama, selamat ya. Bisa di sini kan ada Mama Intan, baru pertama kali datang terapi. Ada nggak pesan-pesan atau ucapan semangat dari Babe untuk Mama Intan? Mama Intan, ya Mama Intan baru nih. Nah, pesan dari Babe untuk Mama Intan biar sembuh itu terapinya harus gimana? Oh gitu, jadi kalau bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan lupa terapinya rutin setiap hari. Harus rutin, jangan bolong-bolong. Dengan ibu Intan ya, Ibu Intan selalu. Insya Allah mudah-mudahan terapinya jangan bolong-bolong. Insya Allah bisa sembuh kayak saya. Gitu, kayak kalau ada reaksi jangan takut, pokoknya terapi terus setiap hari. Tepuk tangan dulu dong. Bapak terima kasih sudah menjadi bukti untuk Mama Intan. Mama Intan pun juga selamat datang ya. Mudah-mudahan Mama bisa sembuh di center KHL. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya Ma, mari. Alhamdulillah. Itu anak siapa itu meong-meong? Ini namanya Ibu Tince. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada tamu baru, kan Bapak Ibu ya Maya ketika datang ke center KHL, yang pasti beliau yang ada di pikirannya itu kan gak mungkin saya pakai alat terapi yang mana nih, kan gak mungkin seperti itu. Tapi yang ada di pikiran oleh tamu baru itu adalah apa? Saya datang ke center KHL itu bisa sembuh apa enggak? Itu kan, betul apa enggak? Betul. Makanya dengan adanya bukti Bapak Ibu berbagi pengalaman dari Bapak Said, beliau Bapak Ibu yang Maya bisa menjadi yakin dan bisa menjadi motivasi bahwa di center KHL segala macam penyakit bisa ada yang namanya perubahan. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semangat. Dan Bapak Ibu, karena ya Maya banyak tamu baru yang datang ke center KHL, kira-kira di center KHL cek. Kira-kira di center KHL semua penyakit bisa sembuh apa enggak Man? Bisa sembuh apa enggak? Bisa ada perubahan apa enggak? Bisa. Tapi sekali lagi tadi Ibu aja katakan, apakah satu kali terapi di center KHL Bapak Ibu bisa langsung sembuh? Tidak ya Maya. Ya tidak ada yang instan. Mie instan pun kira-kira ada prosesnya apa enggak?
Iya, soalnya semalam nggak ditutup. Ada tidak? Iya. Sebidol. Sebidol. Bu Elia mana Bu Elia? Apa Bu Elia? Ini saja. Nah. Oke. Takutnya merepotkan begitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau